Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Julfiani sebagai perwakilan untuk pembukaan pemaparan kali ini dalam mata kuliah simulasi bisnis yang dibimbing oleh dosen Siti Anissa Wahdiniawati. Judul kali ini kita akan mengangkat tentang kesiapan sumber daya dalam perusahaan. Membahas tentang latar belakang. Sumber daya dalam perusahaan mencakup pentingnya memahami dan mengelola secara efektif semua jenis sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi. Hal ini menjadi krusial karena lingkungan bisnis yang dinamis menuntut perusahaan untuk selalu siap menghadapi perubahan dan peluang baru. Dalam konteks ini, kesiapan sumber daya menjadi fondasi utama untuk mencapai tujuan strategis perusahaan, seperti pertumbuhan, keunggulan operasional, dan keberlanjutan jangka panjang. Kemudian ada pengertian dari sumber daya manusia itu sendiri. Adalah suatu aspek penting dalam sebuah perusahaan. Manajemen SDM fokus pada beberapa fungsi yang meliputi manajemen karyawan seperti rekrutmen, pelatihan, hingga pengelolaan kompensasi untuk karyawannya sendiri. Dalam manajemen sumber daya manusia, divisi HR akan bekerja secara maksimal di mana mereka akan memberikan persiapan terhadap karyawan untuk bisa menguasai pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja secara optimal. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Kemudian ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia sendiri adalah untuk mengoptimalkan fungsi dari seluruh karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian arti lain dari tujuan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai wadah guna membantu para manajer fungsional atau pemangku kepentingan agar mampu mengelola karyawannya secara efektif. Kemudian ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu membuat perencanaan secara sadar dalam pengembalian keputusan yang dibuat secara matang. Tujuannya untuk mempersiapkan setiap upaya yang dilakukan perusahaan di masa yang akan mendatang. Yang kedua adalah perekrutan. Strategi perekrutan ini memberikan peluang kepada orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dari pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga ada seleksi. Kegiatan seleksi masih tergolong dari proses strategi pada manajemen sumber daya manusia perusahaan dalam rangka mencari sumber daya manusia yang berkualitas melalui perekrutan sumber daya manusia yang baru. Kemudian yang keempat ada orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Orientasi adalah masa adaptasi karyawan baru terhadap pekerjaan barunya dan nilai serta budaya perusahaan. Fungsinya agar menumbuhkan interaksi yang baik pada karyawan baru. Sementara pengertian pelatihan dalam manajemen sumber daya manusia adalah untuk proses pembelajaran untuk mendapatkan keahlian, pengaturan, konsep, atau sikap yang mampu meningkatkan kinerja karyawan. Dan pengembangan sendiri artinya adalah proses peningkatan kemampuan pegawai yang dilakukan di lingkungan kerja. Contohnya pengembangan monitoring, coaching, dan lain-lain. Yang terakhir, yang kelima ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk membandingkan kinerja karyawan dalam satu periode terhadap kesepakatan yang sudah ditentukan bersama. Hal ini juga merupakan salah satu bagian dari strategi manajemen sumber daya manusia perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini ada faktor penting dalam pengelolaan SDM. Faktanya, kesejahteraan karyawan tidak hanya bergantung pada gaji, tunjangan, dan insentif yang diperoleh. Masih banyak faktor lain sebagai penentu kebahagiaan mereka dalam sebuah perusahaan. Berikut ini merupakan faktor kebahagiaan karyawan yang menandakan keberhasilan pengelolaan SDM selain pendapatan mereka. Yang pertama ada budaya kerja. Budaya kerja yang positif dihasilkan dari sikap dan perilaku karyawan dalam pekerjaannya. Sikap dan perilaku positif yang ditanamkan dalam perusahaan akan menumbuhkan kebiasaan baik yang berujung menjadi budaya. Yang kedua ada proses rekrutmen. Perusahaan bisa menerapkan proses rekrutmen yang cukup ketat untuk memilih kandidat. Tim HR tidak hanya wajib mendapatkan kandidat sesuai kualifikasi, tetapi juga harus melihat potensinya saat bekerja di perusahaan nanti. Mereka harus yakin bahwa kandidat yang direkrut mampu berkontribusi besar bagi perusahaan.
Yang ketiga ada tunjangan kesehatan. Perusahaan harus menerapkan kebijakan mengenai tunjangan kesehatan bagi karyawannya. Ada pula kebijakan lain terkait kesehatan pekerja yang dapat diterapkan seperti peraturan bekerja dari rumah jika kurang sehat, izin sakit di luar jatah cuti tahunan, serta cuti sakit keras, hamil, dan melahirkan. Karyawan sehat akan memberikan kinerja secara maksimal dan membawa keuntungan bagi perusahaan. Yang keempat ada pelatihan perusahaan. Pelatihan perusahaan dapat melakukan sesi training internal secara berkala, berbekal materi yang tersedia. Mereka juga dapat mengirimkan karyawan mengikuti kelas di luar perusahaan sesuai skillnya. Kuncinya, jangan hanya memperkirakan biaya dan tingkat partisipasi juga. Aktivitas training bagi mereka lewat pengaplikasiannya. Manfaat dari pelatihan karyawan ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan. Yang kelima adalah latihan kepemimpinan. Perusahaan bisa mengadakan program kerja leadership development bagi karyawan tersebut. Program kerja ini dilakukan melalui mentoring, training, coaching, serta rotasi peran dalam setiap departemen. Tujuannya agar perusahaan dapat menciptakan calon pemimpin yang lebih baik ke depannya demi menjaga nilai tambah perusahaan. Yang keenam, hubungan antar karyawan perusahaan. Perusahaan wajib menerapkan kebijakan terkait hubungan sosial demi mencegah kemungkinan terburuk seperti miskomunikasi atau pelecehan secara verbal atau fisik. Apabila hal buruk tersebut tidak bisa dicegah, karyawan tidak mampu bertahan dan memutuskan untuk resign. 7. Jenjang karir. Penting bagi perusahaan untuk memberikan informasi mengenai pengembangan karir secara jelas dan terperinci, sehingga dapat memotivasi pada SDM untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilannya. Setelah mengetahui jenjang karir yang tersedia, SDM dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. 8. Bonus dan cuti. Faktor tertentu meningkatkan keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif. Bonus dan cuti tahunan merupakan bukti penghargaan perusahaan terhadap kerja keras karyawan. Tidak sedikit karyawan menganggap dua hal ini sebagai motivasi utama selama bekerja. Bonus tidak selalu berupa uang tunai, bisa berupa voucher yang dapat dikirim melalui email atau SMS kepada karyawan, tetapi jangan lupa 6 faktor lainnya. Terapkan semua faktor tersebut dalam perusahaan untuk keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan. Di sini ada studi kasus. Era pasar global ini menuntut semua perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil, seperti mikro, usaha kecil dan menengah, atau UMKM, bersaing untuk memenangkan persaingan. Kehadiran pasar global bagi perusahaan besar dapat memacu semangat untuk terus berkarya dan unggul dalam persaingan. Namun untuk perusahaan yang kecil seperti UMKM, pasar global merupakan suatu hal yang penuh tantangan. Kelemahan rata-rata UMKM adalah kurangnya pengetahuan dan kesiapan sumber daya manusia, sehingga UMKM sering bangkrut karena tidak mampu mempertahankan bisnis mereka. UMKM adalah salah satu penggerak perekonomian Indonesia. Mereka berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjaga kelangsungan hidup dan kinerja bisnis UMKM merupakan salah satu hal penting yang harus kita perjuangkan. Kominfo Provinsi Jawa Timur menyebutkan jumlah UM sebanyak 64,1 juta jiwa dan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 8,6 triliun, 61,97%, jumlah UMKM di ekosistem digital 17,5 juta, integrasi investasi 60,4%, dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97%. Salah satu permasalahan UMKM adalah kesiapan sumber daya manusia, di mana ketika menerima bekerja, terkadang mereka tidak mampu bekerja secara langsung atau kurang memiliki kompetensi kerja. UMKM harus melakukan antisipasi kesediaan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntunan pekerjaan. Kesiapan sumber daya manusia sangat penting mengingat hal tersebut sangat berperan dalam mewujudkan kinerja bisnis. Kinerja bisnis merupakan hal yang sangat penting mengingat kinerja bisnis dipergunakan untuk mengukur kesuksesan perusahaan. Semakin tinggi kinerja bisnis, semakin sukses perusahaan. Untuk mengoptimalkan kinerja bisnis, perusahaan harus memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya berwujud maupun yang tak berwujud. Menurut Knowledge Based Views (KBF),
yang dipopulerkan oleh Grant di tahun 1996, sumber daya strategis yang dapat mewujudkan kesuksesan perusahaan justru terletak pada aset tak berwujudnya. KBV berfokus pada pengelolaan aset yang bersifatnya spesifik, yakni aset tak berwujud, dan salah satu diantaranya adalah knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan merupakan salah satu aset tidak berwujud yang melekat pada sumber daya manusia, atau istilahnya disebut sebagai sumber daya manusia. Teori Research-Based View menyatakan bahwa salah satu faktor penentu kinerja bisnis dan keunggulan kompetitif adalah sumber daya internal perusahaan. Salah satu dari sumber daya internal perusahaan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia berkontribusi dalam menciptakan nilai ekonomi yang diasumsikan dapat meningkatkan kinerja bisnis perusahaan. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah tentang kesiapan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan itu sangat penting untuk memulai sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan dengan efektif. Evaluasi kesiapan SDM mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan sikap yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri. Dengan memastikan bahwa SDM memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis. Selain itu, investasi dalam pengembangan karyawan dan manajemen kinerja yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa SDM tidak hanya siap saat ini, tetapi juga memiliki potensi untuk pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Dengan membangun budaya organisasi yang mendukung pengembangan personal dan kolaborasi, perusahaan dapat membangun fondasi yang kokoh untuk keberhasilan jangka panjangnya. Baik, sekian dari presentasi oleh kami dari kelompok 5 dari Universitas Dian Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.